يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu faedah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tentang masalah ar-riyadhah. Riyadhah itu adalah olahraga. Beliau yaqul ar-riyadhatu salasatu anwa'in. Olahraga itu ada 3. Yang pertama riyadhatul abdan, olahraga badan, olahraga jasad. Yang kedua riyadhatun nufus, olahraga jiwa. Dan yang ketiga adalah riyadhatul adhan, olahraga fikiran, akal. Maka ketiga hal ini butuh dilatih sesuai pas sempurna. Seseorang dituntut untuk kuat akalnya, kuat jasadnya, dan juga kuat tasgatun nufusnya, kuat jiwanya, kuat hatinya. Maka beliau mengatakan riyadhatul abdan bil harakati wal masyi. Olahraga badan, olahraga jasad itu adalah seperti dengan gerakan, dengan berjalan, dilatih. Pokoknya yang namanya riyadhatul abdan itu dengan gerakan, Pak. Gerakan itu terserah, entah jalan cepat, entah lari, entah renang, entah bersepeda, entah memanah. Yang penting jangan sampai menjadi kaum rebahan, gitu ya. Yang semua serba malas untuk beraktivitas. Semua tinggal klik, semua tinggal pesen, sudah datang dengan sendirinya. Itu namanya kaum rebahan. Sehingga kalau nggak ada gerakan pada tubuh dan badan, ini menyebabkan banyaknya penyakit yang akan menyerang. Ini yang poin pertama. Yang kedua, riyadhatun nufus, olahraga jiwa itu caranya adalah dengan mengamalkan akhlakul karimah, bil akhlakil karimah, praktek dan mengamalkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, wal adabul mahmudah atau wal adabil mahmudah, dengan adab-adab yang terpuji. Ini latihannya untuk membentuk jiwa yang kuat, membentuk hati yang baik. Maka salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan, mengamalkan akhlak yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semakin kita mengamalkan akhlak, maka hati kita semakin bagus, semakin bersih. Kalau pelajaran seperti ini kan namanya teori, sedangkan prakteknya adalah pengamalannya. Jiwa kita tidak akan bisa menjadi kuat, hati kita tidak akan bisa menjadi semakin bersih tanpa harus praktek dan mengamalkan akhlak tersebut. Gak akan bisa. Kita tahu, oh ini sabar. Kita tahu la takzob, jangan marah. Kita tahu harus punya sifat ta'anni.
tidak tergesa-gesa. Ini semua kita dapatkan dalam pelajaran. Tapi yang nanti yang mempraktekannya, dia akan memiliki jiwa yang kuat, hati yang kuat. Tergantung. Tentu kita juga mendengar toh bagaimana arahan dan anjuran dokter. Anda kalau sudah umur 30-40 ke atas minimal jalan sehat di waktu pagi gitu ya. Atau bisa olahraga yang Anda senangi. Terserah, hindari makanan seperti jeroan, makan yang berminyak, berkolesterol, dan perbanyak sayur, vitamin, kan seperti itu toh. Tapi tergantung siapa yang mempraktekkan, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tubuhnya semakin kuat, bagus, kesehatannya juga terjaga. Itu sama dengan teori, sama dengan ilmu. Sama-sama tahu ilmunya kok. Cuma yang dituntut memang harus mumarosah, membiasakan diri dan mengamalkannya. Tanpa itu semuanya gak akan bisa. Makanya dibedakan Pak, antara agama dengan akhlak. Jadi di saat Rasulullah SAW dalam suatu hadis, apabila datang seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka tentu kalau nggak diterima akan terjadi kerusakan. Rasulullah tidak menggantikan agamanya, tidak. Karena beda Pak. Bentuk agama dan akhlak tentu. Akhlak ini lebih terperinci. Kalau kita lihat masalah agama, oke, sholatnya 5 waktu. Ini calon, untuk calon cari suami toh. Di suami itu di samping bagus agamanya, baik akhlaknya. Kalau masalah akhlak, ya kita harus teliti dulu dari orang terdekat, salah satu caranya. Atau mungkin kita pernah safar, bagaimana ketika ada macet, ngeremeng opora, kan itu. Kan kelihatan nanti akhlaknya. Kalau sekedar, oh ya teman saya ngaji, ini masih bab agama. Oh ya sholatnya 5 waktu, sholat jamaah, bab masalah agama. Tapi masalah akhlak, bagaimana dia, apakah penyabar, ya toh? Bagaimana dia sosoknya nanti menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga, apakah dia tidak tergesa-gesa, pemaaf, ini semua akhlak. Apakah dia jujur ketika bermuamalah, ketika bekerja sama, mungkin dagang atau berserikat, apakah dia jujur atau amanah? Ini yang dinamakan akhlaknya. Jadi orang dipilih agama dan akhlak. Kalau agamanya Masya Allah, sepengetahuan saya, dia hadir di kajian saya misalkan ya, Insya Allah bagus. Tapi akhlaknya, ya kita serahkan. Apakah dia suka mukul, apakah nggak sabaran, kita nggak tahu. Makanya untuk mengetahui akhlak, salah satu caranya misalkan adalah dengan safar. Bagaimana sih ketika safar orang ini, kesabarannya dan yang lainnya. Karena ini yang menentukan. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan misalkan satu, yang pertama tentang masalah olahraga badan. Tujuan yang diharapkan dari olahraga yang di awal-awal kelahiran Islam itu namanya dengan dikasih nama furusyah. Furusyah itu artinya yakni kepandaian dalam menunggang kuda. Untuk memelihara hak dan membelanya memang, mempertahankan Islam. Tujuannya sama sekali bukan untuk mendapatkan harta atau untuk mengumpulkannya, untuk hadiah atau untuk ketenaran, popularitas atau mungkin biar mendapatkan gelar the best gitu. Enggak. Sesungguhnya tujuan dari semua jenis olahraga tersebut seperti dulu kan ya gulat, renang, berlari, kemudian tombak, panah. Tujuannya memang untuk membela haknya Allah, untuk berperang, untuk jihad fi sabilillah. Maka berdasarkan hal itu,
olahraga dalam Islam harus dipahami dalam pengertian tersebut. Ruang lingkupnya adalah ibadah, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk tenar-tenaran, atau untuk mendapatkan hadiah, untuk dilombakan. Sebenarnya bukan itu tujuan Islam. Tujuannya benar-benar bukan untuk judi. Sekarang kan walaupun olahraga Pak ya, nanti ada unsur judi, ada perlombaan, ada diadu, sehingga nanti akan muncul sifat fanatisme. Antara misalkan sepak bola Mojokerto ambek Surabaya, beda sudah supporternya. Enggak tahu Mojokerto ini apa Pak? Persimo. Persimo ya. Nah ya, Persatuan Sepak Bola Mojokerto. Kalau di sana kan jelas bonek ya, Surabaya. Secara enggak langsung Pak ada sifat fanatisme. Sifat fanatik membela negaranya, daerahnya masing-masing. Sebenarnya tujuan olahraga kan bukan seperti itu, untuk kesehatan. Dan kesehatan itu supaya kita biar lebih bisa kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dasar landasan hukum yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kita dianjurkan untuk berolahraga badan, memiliki fisik yang kuat. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW telah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lainnya. Memang sebagian para ulama menafsirkan bahwa hadis ini menjelaskan yang lebih baik adalah orang yang kuat keimanannya. Yang dibahas adalah orang yang kuat imannya lebih baik daripada orang yang lemah keimanannya. Akan tetapi para ulama yang lain seperti Syekh Shalih Fauzan, beliau menjelaskan bahwasannya yang dimaksud mukmin yang kuat di sini adalah qawiyyu fi imanihi fi badanihi wa amalihi. Kuat baik dari segi keimanannya, dari segi kekuatan tubuhnya, dan juga dari segi kuat amalnya. Orang mukmin yang kuat iman, kuat badan, serta kuat amalnya. Ini lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya, lemah badannya, lemah tenaganya, lemah amalnya. Karena kata beliau, li'annal mu'minal qawiyya, orang mukmin yang kuat itu lebih produktif dan bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin dengan kekuatan badan, iman, dan amalnya. Kalau seorang mukmin Pak, kuat tenaganya, kuat badannya, ketika ada acara, ada momentum, ada event-event seperti mungkin dawuro atau nanti tebar sembako, tebar jilbab atau yang lainnya ke pelosok-pelosok daerah pelosok gitu ya. Kalau fisik yang kuat Pak, Masya Allah, lebih bisa banyak memberikan manfaat. Dulu saja Pak, dulu ya, ketika orang mukmin berperang, ketika para sahabat berperang, sebelum acara perang itu berkecamuk, biasanya itu one by one, satu lawan satu, antara pasukan wakil dari orang kafir dan wakil dari orang Islam. Siapa salah satunya biasanya? Ali bin Abi Thalib. Ketika one by one gak pernah kalah Pak, kaum muslimin ini ketika tanding satu lawan satu dengan orang kafir. Ini menunjukkan yo kuat badannya, yo kuat akalnya, kuat keimanannya. Lah kalau misalkan kita punya asam urat gitu ya, kemudian disuruh tanding one by one, iki bawa pedang seayunan, wis cekot-cekot Pak.
Iki gak tahu menang Pak jenengan, mesti kalah kok nek ditu. Wis asam urat, kolesterol, mari masakan Padang pisan. Waduh, waduh. Perang gak bakal menang. Tapi kalau kita lihat bagaimana kiprahnya dulu para sahabat kaum muslimin ketika berperang dengan orang kafir, dari segi badannya kuat Pak. Sampai-sampai di dalam tarikh sejarah pernah peperangan ini berkecamuk sampai meninggalkan sholat, saking lamanya. Kalau fisiknya lemah, bayangkan fisiknya lemah, perang gak sampai 1 jam gelembosi Pak kita itu. Makanya latihannya tuh gulat, kemudian berkuda, yo lari. Ini kan untuk meningkatkan stamina, ya, supaya memang tujuannya kuat untuk membela agama Allah. Bukan kok sekedar kekuatan dzikir tok Pak, mboten. Diantar takbir, menang takbir tok wuntar Pak. Giat Allahu Akbar, celek mati dhisik. Lah piye kalah cepet ayunannya dengan orang-orang kafir. Dituntut Pak makanya. Kuat-kuat. Wong Nabi aja kan pernah balap berlari dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya ini menunjukkan memang mereka sangat memperhatikan pula dari segi kesehatan, dari segi kekuatan, karena sangat dibutuhkan. Demikian pula Pak, kalau tubuh kita kuat, misalkan ya tolabul ilmi, dawuroh 3 jam, insya Allah kuat Pak. Nah nek kita wis kena boyo, encok, pegelinu mulat teh. Kajian oleh 1 jam wis mulai angop, 2 jam golek sendenan, itu Pak ya. Karena apa? Kadang-kadang ini loh Pak, memang butuh, fisik kuat tuh butuh. Supaya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa lebih fokus, bisa lebih kuat. Nggak bayangkan jenengan misalkan sholat taraweh dari jam 12 sampai jam 3. Wow, kan gitu kita. Iki opo rukuke, ya opo sujute. Rukuk, sujud iso gak balik jenengan. Lah ngoten to. Ngantuk soalnya gak kuat. Belum lagi sing kena iku mau Pak. Kena kolesterol asam urat kan penyakit langganan. Geringgingan. Dalam melaksanakan ibadah akhirnya apa? Kurang tenang, kurang bisa nyaman. Coba bayangkan misalkan kejedit gitu aja, kejedit suruh sholat lama, gak kuat. Kena vertigo, suruh sujud lama, bliur. Oleh karenanya di dalam hadis yang sahih pula ketika Abu Bakar radhiyallahu taala naik di atas mimbar, fabaka, beliau pun menangis. Faqal, kemudian beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal awwali alal mimbar, thumma baka faqala is'alullahal afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Rasulullah waktu itu berdiri pada tahun pertama hijrah di atas mimbar. Lalu beliau menangis dan bersabda, hendaklah kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan serta al-afiyah, keselamatan dan kesehatan. Setelah seseorang itu hendaklah kalian memohon kepada Allah ampunan, keselamatan, kesehatan. Sebab fa inna ahadan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu lam yu'ta ba'dal yakin khairan, tidaklah diberi suatu hal yang lebih baik daripada keyakinan berupa al-afiyah, keselamatan dan juga kesehatan. Para ulama menyebutkan makna al-afiyah di sini salah satu maknanya adalah kesehatan. Selamat dari penyakit. Selamat itu kan ya selamat dari semuanya. Dan termasuk selamat dari penyakit berupa sehat. Pentingnya ternyata di sini untuk memohon kepada Allah berupa keselamatan fid dunya wal akhirah,
dan selama di dunia merupakan kesehatan. Sehingga orang yang sehat itu dalam melaksanakan ibadah bisa maksimal, bisa khusyuk. Orang sakit kadang-kadang menang niat, tapi ketika rasa capek, kantuk, atau mungkin salah satu organ tubuhnya merasa sakit, itu pun gak bisa nyaman ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil juga yang lain yang sering sekali kita dengar, kata Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 sebelum datangnya 5 perkara. Kita disuruh untuk menjaga kesehatan kita sebelum datangnya sakit. Dan kebanyakan manusia juga lalai dengan 2 nikmat ini. Nikmat sihah wa nikmat al-farah. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ternyata sehat itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang luar biasa, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan nikmat sehat ini lebih baik daripada nikmat sebuah kekayaan. Orang dikatakan menjadi raja ketika pada waktu pagi harinya dia bangun dalam keadaan aman, sehat jasadnya, dan memiliki makanan hanya hari itu saja. Seolah-olah dunia sudah tunduk pada dirinya, seperti raja. Kan dalam hadis yang sahih kan seperti itu toh. Jadi man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang salah satu di antara kalian itu merasa aman pada waktu pagi harinya, wa mu'afan fi jasadihi, dan sehat jasadnya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki paket makanan untuk hari itu saja, maka ka'anna dunya khuyizat lahu, seolah dunia itu sudah tunduk kepada dirinya. Kesehatan sangat bermanfaat dan sangat mahal harganya. Seperti kata orang yang mengatakan orang itu baru bisa merasakan nikmatnya sehat, berharganya suatu sehat ketika dia sudah terjatuh, terserang penyakit. Jadi banyak kemarin yang berolahraga ketika masa COVID yang begitu dahsyatnya, Pak. Di saat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, pengumuman mana. Bahkan orang pernah keserempet COVID dan tahu rasanya yang nafasnya tersengal-sengal, baru tahu nikmat sehat itu luar biasa dan mahal. Baru Pak berjemur di waktu pagi hari gitu ya, jalan sehat, orang banyak pakai sepeda, wes banyak pol orang olahraga itu, tahu nikmatnya sehat. Kalau memang orang yang belum pernah terkena penyakit yang sangat ekstrim gitu ya, entah jantung, entah paru-paru, kelihatannya wes alhamdulillah dikasih sehat, mangan opo bebas. Tapi bagi nanti orang sudah pernah sakit, sudah, apalagi pernah apa Pak, darah tinggi, pernah stroke, lihat sate, oh no, lihat masakan Padang, nehi, sudah nggak mau lagi, sudah tahu berharganya suatu kesehatan. Hati-hati Pak makanannya, apalagi pernah kancing manis gitu ya, nasi nggak boleh banyak-banyak, gula nggak boleh banyak-banyak, tepung dijauhi, ditinggalkan, karena sudah pernah merasa kena sakit gula. Tapi bagi yang belum terserang itu sudah nggak usah periksa, nanti malah takut Pak ya. Sehingga kita makan tuh bebas, apapun yang kita inginkan, ayo gitu. Sebenarnya Pak, memang kalau sudah umur 40-50, kata dokter katanya Pak, dokter kan termasuk ahli dzikri toh Pak. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dokter itu termasuk ahli dzikri. Ojo diantar bismillah. Ono masakan pedas, bismillahirrahmanirrahim masmi syai'un. Gitu banyak, nggak akan memudorotkan. Jangan seperti itu juga. Hanya bermodalkan bismillah, semua disantap. Skala bismillah. Racunnya bismillah, tadi gak ngeracuni kok. Apalagi makanan sehat ini, wah, hati-hati. Nah, itu sudah anjuran. Untuk umur-umur seperti kita itu harus
mempersedikit makanan, Pak. Sayur, olahraga, jalan. Namanya olahraga ya tergantung. Harus gerak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bil harokati wal masyi. Yang penting gerak, entah sit up, entah push up. Makanya disebutkan juga loh Pak, dalam tulisan-tulisan para ulama itu, cara olahraga itu pertama sesuaikan dengan minat. Sesuai dengan olahraga yang paling disenangi. Bukan ke olahraga di tempat tidur Pak ya. Aku seneng nang tempat tidur Ustaz. Ya jangan ya. Olahraga yang gerak itu ya juga gerak Ustaz itu. Ya gerak yang lain lah. Sebagai contoh, misalkan renang. Itu sangat baik untuk melatih kekuatan paru-paru. Untuk jenengan yang punya asma ya, punya nafas, punya asma juga ya, atau TBC, batuk yang lainnya, paling bagus itu Pak adalah renang. Jadi jenengan, tapi kalau jenengan seneng, minat, kalau nggak minat, wis aku seneng tenis meja, silakan tenis biar nggak banyak terlalu gerak. Mau badminton, mau apa, bebas. Jangan dipahami loh Pak, olahraga itu haram nantinya. Jadi mau olahraga badminton, mosok mau ngaji olahraga, gak pantas. Apa olahraga? Dzikir. Masya Allah. Dzikir doa. Saya ingat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Katanya adzikru lil qalbi ya kalma ilis samaki. Dzikir bagi hati itu seperti halnya air bagi ikan. Bagaimana ikan kalau nggak ada air? Mati. Sama juga dengan saya. Saya kalau nggak dzikir itu mati saya nanti. Masya Allah. Dzikir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari subuh sampai melebihi syuruk waktu duha. Kan dengar toh ceritanya, sering tentunya kita dengar bagaimana Ibnu Qayyim menceritakan Ibnu Taimiyah. Kalau para ulama itu beda Pak. Olahraga mereka dengan jenengan itu beda. Kalau alim ulama, orang-orang soleh itu, mereka dijaga kesehatannya karena mereka menjaga anggota tubuhnya dari maksiat. Sebutkan ya Imam Qurtubi dan para ulama-ulama yang lainnya seperti halnya Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamil Ulumul Hikam. Pernah Imam Qurtubi itu sampai umur 100 tahun lebih ya, para ulama itu sampai dia loncat dengan loncatan keras. Sampai yang hadir itu ngomong, Pak tua jangan terlalu keras-keras. Ini loncat-loncat nanti patah tulang. Wong tua kok biayaan, misalkan seperti itu dah. Dijaga artinya. Ternyata apa dia katakan? Aku menjaga anggota tubuhku dari maksiat dari muda. Sehingga Allah menjaga anggota tubuhku ketika diwaksa tua. Dan jenengan sakit masa muda dulu nggak biayaan, nggak foya-foya, menjaga nggak maksiat, nggak apa-apa Pak kayak ulama seperti itu. Jadi jangan kira ulama nanti nggak olahraga loh. Mereka olahraga jiwanya kuat dan mereka juga ada yang memang berolahraga juga. Ya mereka juga latihan memanah gitu kan, juga renang. Sama. Tidak semua dipahami seperti itu. Maksudnya kadang kesibukan ustadz mungkin nggak sempat olahraga. Mungkin gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau kita mau merenungi Pak ya, orang itu kalau menganggap penting suatu perkara pasti dia akan mencari waktu. Tapi kalau orang itu tidak menganggap hal itu penting, pasti cari alasan. Ayo olahraga, waduh aku sibuk. Wah berarti gak penting sih olahraga. Sama dengan Anda thalabul ilmi untuk kesehatan gizi hati toh. Kalau Anda menganggap ngaji, nuntut ilmu itu penting, pasti Anda akan meluangkan waktu karena tahu pentingnya. Tapi kalau orang itu menganggap thalabul ilmi itu belum penting, mesti cari alasan. Saya mentiteni Pak, kok ida iki Pak. Jadi kalau ada orang dijak ngaji, ono alasan sing bulet ngene, ono anak sing rewel, bojo rewel, misale ngono. Bojoku rewel Ustaz misalnya. Loh, ono alasane, berarti dia menganggap ilmu itu belum terlalu urgent dan penting. Kalau sudah penting, mesti kita luangkan waktu. Thalabul ilmi itu bukan mencari waktu yang luang,
tapi memang kita harus meluangkan waktu. Kalau kita anggap olahraga sehat itu penting, kita tidak akan mencari waktu yang luang, tapi memang meluangkan waktu. Cuma 10 menit bisa, 15 menit bisa. Pak Presiden sing ngurus negara iki lho, Pak. Sibuk iku ya apa iso olahraga lho, Pak. Orang sak sibuk-sibuk itu kan 24 jam toh. Gak mungkin kesibukanku 30 jam, Pak. Gak mungkin. Terus pasti 24 jam itu. Masa cari waktu 10 menit, 20 menit gak bisa. Maksimal 30 menit. Misal jalan ketika habis subuh gitu loh. Nah enak toh. Nah, olahraga di kasur kan tidur, ngorok. Kalau ini kan enggak gitu. Maka kalau kita memang menganggap itu penting, pasti kita akan cari waktu, bukan cari waktu yang luang. Tinggal kita saja bagaimana. Makanya kata para ulama yang penting ini ya, olahraga badan itu tujuan kita, niatnya adalah supaya untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberikan manfaat yang banyak kepada sesama kaum muslimin dan kepada manusia secara umumnya. Olahraga ini hukumnya sebenarnya mubah. Akan tetapi sesuatu hal yang mubah bisa menjadi wasilah ibadah dan bernilai sebagai ibadah sesuai dengan niatnya. Sebagaimana kaidah yang umum, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah, sarana itu sesuai dengan hukum tujuannya. Kalau tujuan olahraga itu untuk menjaga kebugaran, menjaga kesehatan supaya ibadah kepada lebih maksimal, maka Anda juga mendapatkan nilai pahala. Kalau kita bahas olahraga badan ini panjang loh Pak, sangat panjang. Karena banyak macamnya. Yang penting tahu teorinya sedikit dulu. Tahu tujuannya. Sarana tujuannya adalah untuk ibadah. Biar badan itu lebih fresh, sehat, nggak ngantuan gitu. Ibadah semuanya itu biar kita lebih nyaman. Orang kalau nyaman itu mudah khusyuk. Banyak hal lah, kekuatan-kekuatan yang memang dibutuhkan ketika untuk berolahraga. Nggak males, untuk aktivitas, untuk ngaji Al-Quran nggak cepet ngantuk. Kadang-kadang kan ngantuk tuh karena apa sih? Oksigen yang ke otak itu kan kurang. Jadi gara-gara ngantuk adalah kurang oksigen. Makanya butuhnya dengan olahraga. Orang lari itu kan butuh asupan oksigen banyak, sehingga nggak ngantuan. Pas olahraga gak ngantuk, tapi mari olahraga ngantuk. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan disahkan Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seseorang itu kaya, asalkan bertakwa. Dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Hadis ini sahih Pak. Ya, orang itu minta kaya nggak apa-apa, asalkan dia bisa bertakwa. Dan kekayaannya dia semakin bisa beramal baik, bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Namun ada lebih baik lagi, sehat bagi orang bertakwa itu jauh lebih baik daripada kaya. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang muslim itu kaya asalkan dia bertakwa. Karena dengan takwa dia bisa memilah-milah mana harta yang halal, mana yang haram.
mana yang harus diambil dan mana yang harus ditinggalkan, mana pekerjaan yang memang benar-benar diridhoi dan halal, mana pekerjaan yang masih syubhat. Dengan takwa itu bisa. Namun sehat bagi orang bertakwa jauh lebih baik dari cuma sekedar kaya harta. Karena kata para ulama, sehatnya jasad bisa menolong dalam beribadah. Sehatnya jasad bisa menolong orang untuk giat beribadah. Sehat lebih baik dari orang kaya, karena orang yang kaya kalau jasadnya lemah, apalagi sudah termakan usia, sudah tua, maka dia tidak akan bisa berbuat banyak hal karena keterbatasan dari kesehatannya dan karena waktu yang sudah tua. Orang kaya kalau nggak bertakwa ya sukanya foya-foya. Kalau kaya tok loh ya. Kalau nggak bertakwa memang sukanya foya-foya dan menghamburkan harta. Maka para ulama menjelaskan justru orang sehat itu yang bertakwa lebih baik daripada cuma sekedar kaya harta. Karena orang yang sehat bisa menolong dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kaum muslimin banyak faedah, banyak manfaat dari kesehatannya. Apalagi orang yang mobile. Itu kan butuh sehat, Pak. Orang yang mobile harus ke sana, ke sini, ke situ. Harus menjaga kesehatannya. Nah, ini seputar dari sehatnya badan. Sekarang sehatnya jiwa, Pak. Sehatnya jiwa. Jiwa itu bisa sehat kalau seseorang banyak mempraktekkan, mengamalkan akhlak. Dan akhlak itu banyak macamnya. Sabar. Maka dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, wa may yatasabbar sabarahullah. Barang siapa yang berupaya untuk menjadi orang sabar, Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Dan kita tahu sabar itu berat. Sabar itu berat. Karena sabar mencakup 4 hal. Sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar untuk menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Yang keempat, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat-empatnya ini berat. Semuanya berat. Kita sering mendengar kata sabar. Tapi kalau nggak dipraktekkan, Pak, ya nggak akan bisa sabar kita itu. Bagus cuma teori ya. Semakin Anda praktek ngamalkan sabar, kejiwaan kita pasti kuat. Satu ini, Pak. Bab sabar kan panjang. Kayak kak kita itu ya praktekkannya sabar ke keluarga dulu, ke anak, ke istri, ke orang tua, ke keluarga. Ini butuh perjuangan berat. Untuk ke tetangga, ke teman, berat. Belum lagi akhlak-akhlak yang lainnya. Contoh misalkan memaafkan, atau menutupi aib saudaranya, atau memberikan udzur, atau taghaful, atau ta'anni, nggak boleh tergesa-gesa, atau wah banyak nih ya, harus amanah, jujur. Ini semua bentuk namanya akhlakul karimah. Sudah isa Pak nggih? Atan dulu nggih. Maka jiwa itu butuh dilatih biar kuat lebih baik. Sama juga kalau kita misalkan Pak ya, kalau belum melakukan sesuatu kan kelihatannya berat. Jenengan misalkan diajak futsal, bukan futsal langsung wis main di lapangan besar. Kira-kira ambane kok kipas angin apa koyo piye? Lah ngono to. Kan mesti berat. Atau disuruh, Pak ayo Pak, langsung push up berapa? 30. Wow, yo kemeng kabeh Pak. Mari olahraga tobat, gak balik maneh.
Karena apa? Belum terlatih, belum terbiasa. Tapi kalau kita lakukan sedikit demi sedikit, kuatnya berapa? 5. Oke, 5. Kita biasakan 1 minggu nambah 1, 1 minggu lagi nambah 1, tidak terasa 25, 30 kuat karena terbiasa. Jadi kan juga gitu, ada akhlak yang mulia. Misalkan berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Oh ya abot itu Ustadz, soalnya kurang dicoba. Kan? Makanya kelihatannya sangat berat, tapi butuh dilatih. Kalau kita berbuat baik sama orang baik sama kita, itu nggak usah heran. Tapi ada orang jahat, dolim sama kita, fitnah sama kita, tapi justru kita kasih dengan kebaikan. Sebagian dalam surat Fussilat ayat yang ke-34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamimun. Gak sama antar kebaikan dan kejelekan. Maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka yang awalnya kalian itu bermusuhan, nanti kalian akan berubah menjadi teman yang karib, teman akrab. Karena apa? Selalu membaiki orang jahat sama kita. Wih kan berat toh. Tapi butuh dilatih Pak. Kak jenengan tadi, ayo Pak lari 5 kilo, wis pasti semaput, pingsan. Tapi tetap dilatih sedikit demi sedikit. Pertama setengah kilo atau 200 meter, 300 meter, 500 meter. Nanti lama kelamaan bisa sampai 5 kilo atau 4 kilo. Jenengan lihat akhlak juga gitu. Waduh wabot, ojo mana berbuat baik, sabar itu loh, berat. Memaafkan abot berat. Lah kok ini malah disuruh balas dengan kebaikan, tambah wabot. Tapi semua tuh butuh proses, Kak tadi. Barang siapa latihan sabar, akan diberikan kesabaran. Lah jenengan kalau memang sudah siap gitu ya, wis saya pengen jadi baik, saya pengen jadi orang yang sabar, saya pengen jadi orang pemaaf, siap-siap akan didatangkan orang-orang yang gregetkan kepada Anda. Greget no Pak, nggak perkara tok isine. Lah apa? Soalnya jenengan sudah siap-siap untuk bisa memiliki akhlak pemaaf. Datang orang bikin gara-gara, bikin orang datang dolim kepada Anda. Wow, jangan jauh-jauh, anak iki lho moro-moro rewel. Lah ngono to, untu loro anak cerewet. Bo, latihan temen iki. Ya itu memang prosesnya harus. Ketika jenengan pengen memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, prosesnya harus dilatih. Demikian pula dengan yang namanya dermawan, ithar. Tingkatannya kan ada dermawan, ada ithar. Gampangan dermawan, ithar. Ithar itu tingkatan dermawan yang paling tinggi. Kalau nggak dilatih, nggak sampai ke situ kita juga. Butuh dilatih. Jadi apa yang kita dapatkan dalam kajian itu cuma sekedar teori Pak. Untuk bisa kuat, langsung dipraktekkan dan dilatih. Bayangkan ya, di dalam surat An-Nur ayat yang ke-22, bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq dengan Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah masih kerabat, tapi dia ikut menyebarkan fitnah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kan gitu kisahnya. Nah, maka setelah itu ketika Abu Bakar tahu, waduh ini gimana, sudah dikasih kebaikan, dijatah bulanan, makannya, minumnya, kok malah menyebarkan fitnah anakku. Sudah langsung di-cut, gak dikasih kebaikan lagi, gak dikasih uang lagi, gak dikasih makan lagi. Siapa gak dongkol, siapa gak jengkel. Air susu dibalas dengan air tuba. Maka datang ayat, wal yasfahu wal yakfiru, maafkan, ampuni dia. Kamu gak ingin tah Allah itu memaafkan kesalahanmu? Ya pengen, kalau gitu maafkan kesalahan orang lain. Langsung Abu Bakar ditegur seperti itu, tidak memikirkan perasaan, gak baper Pak. Ketika disakiti orang seperti itu, didolimi, tidak mendramatisir dan tidak terbawa perasaan. Dia pengen mendapatkan ampunan dari Allah. Caranya adalah memberikan maaf kepada orang lain.
yang sudah jahat sama dia, yang sudah zalim sama dia, ya diambil sama dia. Ingin mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Carane nopo? Salah satunya, ya maafkan Pak orang berbuat salah sama kita. Jangan kok dikit-dikit nuntut di akhirat wae ngono. Aku merasa terzolimi, enggak terima, tak tuntut di akhirat. Langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelincipen Pak, kelincipen. Jadi jenengan latihan sabar dan memaafkan gitu. Belajar lapang dada legowo. Belajar penuh dengan toleransi. Kalau kita berbuat salah, salah satu contoh, pengennya orang itu mau mendengar dan memahami alasan kita toh. Tapi kenapa ketika ada orang berbuat salah, kita langsung judge, kita langsung justifikasi, kita langsung hukumi dia. Gak mau tanya dulu, gak mau kronologisnya seperti apa, gak mau tahu, pokoknya salah. Misalkan antum punya janjian ini Pak, wes molor setengah jam atau 1 jam. Karena memang keadaannya macet atau mungkin karena ada sesuatu mogok atau sebagainya, wes nggak terima. Jam berapa ini? Orang mukmin yang dipegang itu mulutnya Pak. Tanda-tanda orang munafik itu kalau berjanji khianat. Nggak bener sama ini. Nggak mau dengar udurnya dulu. Klarifikasi dulu, nggak mau dengar, pokoknya salah ya salah. Padahal kalau kita, bagi yang terlambat, kan pengennya alasan, dengarkan, pahami dan terima. Oh ya gak popo. Nah, kan gitu intinya kita. Maka orang lain juga sama Pak, ketika mereka mungkin berbuat salah secara tidak sengaja, mereka juga pengen mendapatkan uzur, mereka ingin mendapatkan pemakluman dan toleransi. Tapi kadang-kadang kita itu sangat jeli dan awas dengan kesalahan orang lain. Sehingga wis langsung dihukumi dan dihakimi. Piye gitu. Itu termasuk akhlak mulia. Memberi udzur itu kan sampai berapa Pak? 70 kali. Ngasih udzur itu 70 kali. Jenengan belum ngasih udzur langsung sikat. Langsung ada foto jebret. Kok di belakangnya ada akhyar ya? Akhyarku akhwat liar Pak. Akhyar gitu loh ya. Wah, gimana di mana tempatnya? Lah kan yo nantinya fitnah ngono. Wah, gak beres ini. Tempat-tempat yang ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan. Ya jangan selalu seperti itu. Mungkin pas dia selfie tiba-tiba akhirnya lewat di belakangnya pas kena jepret. Antum kirain wah ikhtilat dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, jangan langsung menuduh, harus banyak memberikan uzur, gitu loh Pak. Belum lagi akhlak karimah itu memang harus dibiasakan, karena hal-hal semacam ini selalu datang silih berganti kepada kita. Dan itu tuh pendewasaan kita, dikasih pelajaran-pelajaran supaya kita nggak terlalu terburu-buru, dikasih ada sifat ta'anni gitu loh Pak. Sifat yang dicintai oleh Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat Asad bin Qais itu kan 2, al-hilmu wal anah. Al-hilm itu enggak muring-muringan, lembut, bisa menahan amarah. Yang namanya anah tidak tergesa-gesa dalam menilai zahirnya suatu masalah, tapi pelan-pelan. Itu juga akhlak karimah. Jiwa iki cek gampang legowo, gak gampang elek. Kalau tubuh yang sehat, maka tidak mudah terserang penyakit bakteri. Hati yang sehat, jiwa yang sehat juga tidak mudah terkena penyakit hati, hasad, dengki, takabur, ujub dan lain sebagainya. Mudah curiga, suudzon. Ini kan penyakit hati. Kenapa kita terjangkiti hal semacam itu? Karena jiwa kita belum kuat dan belum terlatih. Belum lagi masalah sater Pak ya, menutupi kesalahan saudara kita atau aib saudara kita. Man satara aiban atau man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, kesalahan saudaranya, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan juga akhirat. Kalau kita malah sebaliknya suka bongkar aib, bahkan itu sudah diwanti-wanti sama Rasulullah SAW.
Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil iman qalbahu la taktabul muslimin wala tattabi'u auratihim. Wahai orang yang imannya cuma sekedar di lisan, belum masuk ke dalam hatinya, jangan suka menghibai orang lain dan jangan suka mencari aib-aib dari saudaranya. Karena barang siapa yang suka mencari aib saudaranya, Allah akan membongkar aibnya. Ini sudah larangan loh ya. Bahkan perintahnya kita disuruh menutupi aib. Tapi kita itu kadang-kadang seneng kalau ada fitnah, wah cepet viral gitu. Karena kita sudah bukan preman lagi toh, enggak main pukul, main fisik, tapi biasanya main lisan. Cepet sekali. Itu hati-hati, komentar, jangan seperti netizen. Thalabul ilmi bukan seperti netizen. Kalau netizen wong opo dikomentari. Jenengan jangan. Thalabul ilmi itu lebih banyak mencari aib dan berhati-hati dalam lisannya. Dia benar-benar takut karena jika salah satu ucapan tidak klarifikasi, jika salah maka dosanya sangat besar sekali. Dan ini butuh dilatih Pak, nutup aib, memberikan uzur, kemudian taghaful, memaafkan kesalahan orang lain, mudah memaafkan gitu loh. Memang ini cirinya orang bertakwa kan, wal kaziminal ghaidha, gak gampang emosian, gak gampang marah, wal afina aninas, mudah memaafkan kesalahan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dia selalu berbuat baik ketika dijahati. Latihan, butuh latihan jiwa biar kuat. Gak mudah terpapar penyakit COVID. Penyakit hati itu kan banyak toh, sangat banyak sekali. Tapi orang kan kurang perhatian, kurang menguatkan ruhnya, hatinya, jiwanya. Kalau jiwa sudah bagus, baik, tidak mudah terkena syubhat dan syahwat, tidak mudah terkena fitnah yang menyambar. Kalau jiwanya, hatinya sudah kuat. Sebagaimana kalau orang fisiknya kuat, staminanya kuat, nggak mudah terserang penyakit. Kalau orang nggak kuat staminanya, yo kena AC katuen, kena hujan flu pilek gitu toh, diajak naik mobil mabuk gitu loh. Pokoknya wis ya gitulah wis. Selalu aja gitu loh. Makanya butuh untuk menguatkan fisik juga, menguatkan jiwanya. Lah, bab menguatkan pikirannya itu dengan cara membahas ilmu-ilmu secara detail. Seperti fikih kontemporer ya. Seperti membahas masalah bagaimana hukum GoFood, Gojek, bagaimana seorang itu sholat di belakang imam, apakah mau membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Ini semua namanya melatih kecerdasan otak dengan membahas suatu masalah. Kalau kita jelaskan bab masalah akhlak ini kan banyak yang kita masih belum bisa untuk latih jiwa kita. Bab masalah taghaful itu sama. Taghaful itu apa? Melupakan kesalahan orang lain. Mudah melupakan kesalahan. Itu bab taghaful. Bahkan seolah-olah dia menganggap orang lain itu enggak berbuat salah. Dia pernah mencela atau dengar ada orang ngeritik gibahi Anda. Anda seolah-olah tidak mendengar gibahnya. Ada orang yang menjelek-jelekan antum, seolah-olah tidak mendengar kabar tersebut, bukan malah dicari sumbernya. Kalau kita kan enggak nyari sumbernya, Pak. Sopo sih ngomong? Duduno aku. Gak terima mesti, Pak. Tak kayak ini pelajaran, ben gak tuman. Duduno ndi? Harusnya kan Anda taghaful itu ya seolah-olah gak ada yang salah. Nah, kalau kita lihat bagaimana sifat taghaful itu seperti halnya Rasulullah SAW toh, di surat At-Tahrim ayat yang pertama kan jelas bagaimana asbabun nuzulnya. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu laka tabtaghi marzata aswajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya demi mendapatkan ridho dari
istrimu. Siapa ini? Aisyah sama Hafsah. Gitu. Gara-gara Nabi itu biasanya ke rumah Zainab minum madu. Sudah ada rasa sedikit cemburu. Aisyah bisi Hafsah. Ayo sampean kok nek ketika Nabi mendekat munio ambu maghfir. Aku mencium aroma maghfir. Maghfir itu suatu apa ya, bukan madu tapi gak enak gitu loh ya. Jadi setelah minum madu jebret pulang ke rumah Aisyah. Ngomong kepada kemudian mendekat kepada Aisyah mau cium. Nabi kok bau maghfir loh? Enggak, aku lo minum madu. Enggak, baunya maghfir. Iya dah. Ya. Pindah ke Hafsah. Hafsah juga sama, dideketi. Nabi kok bau maghfir? Lah aku lo minum madu. Waduh, gitu lah. Akhirnya Nabi seret pergi ke sudut jalanan, ketemu sahabatnya, langsung ngomong mulai aku mengharamkan madu gitu. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan kronologisnya. Iki lo sing gawe, iki lo Aisyah, iki lo Hafsah. Oh. Tapi Nabi enggak langsung negur, pura-pura enggak tahu. Sehingga ketika ditanya, siapa yang ngasih kabar kepadamu Nabi? Qala nabba'anyal alimul khabir. Yang ngasih tahu ya Allah gitu loh. Tapi Nabi pura-pura enggak tahu. Gitu loh Pak. Misale Pak, jenengan ngene ya. Naruh dompet ketelesut, dijopok bojo, diurut 1.000 misalnya. Pura-pura enggak tahu wae. Lah tak hilang terus tambahan. 1.000, oh paling bojoku iki. Wis sampean husnudonai, paling getuku es paling. Wis husnudon, pura-pura enggak tahu. Lo dige langganan member sampean. Hilang terus. Alhamdulillah bojoku gak roh ngono. Tapi nek takobul ku ngono, Pak. Pura-pura enggak ngerti, enggak melihat kesalahan orang lain. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa melatih jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang kita amalkan, yang kita praktekkan supaya tidak terkena penyakit-penyakit hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.